wa yatadammanul imanu bi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aidan i'tiqada annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'dahu wala nasikha li syari'atihi wa annahu sayyidu waladi adama ajma'ina fahuwa afdalu khalqillahi wa a'lahum rutbatan wa manzilatan indallahi. Dan mencakup pula keimanan akan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu keyakinan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi, penutup para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau dan tidak ada lagi yang menyalin syariatnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelahnya. Wa annahu, dan bahwasanya beliau itu adalah sayyidu, junjunan, pimpinan, waladi Adam, seluruh anak Adam. Maksudnya ya manusia. Ajma'ina, seluruhnya. Fahuwa afdalu khalqillah, dia itu adalah makhluk yang paling utama, makhluk Allah yang paling utama dan paling tinggi derajatnya. Wa manzilah, sama juga, manzilah indallahi, menurut Allah. Paling tinggi derajat dan derajatnya menurut Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Allah. Nah, di sini bagaimana katanya dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu diutusnya sebelum Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Isa sekarang masih ada. Itu kok katanya Nabi Muhammad itu penutup para nabi, tapi masih ada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diutusnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Hanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup sampai sekarang di langit pertama, dan itu pun akan turun. Jadi diutusnya sebelum. Demikian pun Nabi Khidir itu, ya, kalau Nabi Khidir memang ada beberapa pendapat, ada yang menyebutkan nabi, ada yang menyebutkan wali min auliya'illahi ta'ala. Yang menyebutkan nabi artinya Nabi Khidir ini sekarang masih hidup, diberikan hidup sampai sekarang, itu diutusnya, kalau yang begitu pendapat, sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukan berarti ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, bukan ada lagi yang diutus sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa di atas langit, Nabi Khidir di atas air, demikian, seperti itu, di laut. Beliau juga junjunan, pimpinan waladi Adam, anak turunan anak Adam, maksudnya manusia. Dan ini kebolehan menyebut sayyid pada Nabi Muhammad, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ada orang yang melarang penyebutan Sayyiduna, menurut mereka, kata mereka ada hadis yang menyebutkan, menyebutkan hadis la tusayyiduni fis shalah, la tusayyiduni fis shalah. Kata mereka, Nabi berkata, janganlah engkau, maksudnya yang mengatakan sayyid gitu, kepada kami, kalau aku, kata Rasul, di dalam sholat, di dalam baca sholawat misalnya. Lalu para ulama menyebutkan hadis ini hadis palsu. Kenapa palsu? Karena kita tahu sayyada yusayyidu ini wazan fa'ala yufa'ilu. Asal katanya dari apa? Dari sada. Jadi sawada gitu kan.
ain fi'ilnya berupa waw. Jadi ketika diikutkan ke pola wazan fa'ala yufa'ilu, la tusawwidu harusnya, tapi ini la sayyidu, iya, berupa iya. Jadi landasan mereka melarang umat Islam menyebutkan kepada kanjeng Nabi itulah jangan menyebutkan Sayyiduna Muhammad. Muhammad aja biasa gitu. Kan Nabi juga gak memerintahkan kata mereka seperti itu, bahkan katanya melarang itu. Jadi hadis itu hadis palsu. Kemudian kebolehannya apa? Dalam Al-Quran pun Allah menyebut salah satu nabinya dalam Al-Quran wasayyidaw wahasuro. Surah apa saya lupa itu. Nah, salah satu nabi yang Allah sebut sayyid. Salah satu nabi, tapi bukan Nabi Muhammad. Salah satu nabi di antara nabi-nabi Allah, Allah menyebutnya sebagai wasayyidaw wahasuro. Ada yang tahu surah apa itu? Coba saya carikan dulu ya. Biar barangkali nanti kita bisa membantah. Wasayyidaw wahasuro. Nah, ini surah Ali Imran ayat 39. Wasayyidaw wahasuro. Ini surah Ali Imran ayat 39. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu nabinya pun yang bukan Nabi Muhammad sebagai sayyid, wa sayyida wa hasura. Beliau ini sebagai sayyid junjunan, pimpinan. Kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Nabi yang secara derajat keutamaan di bawah Nabi Muhammad Allah sebut dengan sayyid, min babil aula, terlebih-lebih nabi yang paling utama, yang paling agung, kenapa tidak boleh seperti itu? Min babil aula. Bahkan Nabi pun mengatakan ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhr. Kata kanjeng Nabi, aku adalah junjunan pimpinan anak Adam manusia pada hari kiamat itu. Dan aku mengatakan ini bukan karena sombong gitu. Ini kan tahaddusan bin ni'mah. Itu ya salah satu alasan ketika misalnya kita membaca dalam sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu boleh. Ini sebenarnya sebagian hal-hal yang memang dipertentangkan oleh kelompok sebelah, daripada sebagian besar banyak masalah yang memang mereka pertentangkan. Sebutlah golongan Wahabiyah seperti itu. Ini sering dibahas ya di sini. Nah, golongan Wahabiyah. Kelompok Wahabiyah. Kelompok Wahabi. Tapi ini agak luas ya. Makanya bahasanya seperti itu. Seperti itu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf segala kekurangan dan barangkali ada bahasa yang tidak pas atau tadi juga di awal disampaikan. Boleh jadi misalnya mohon maaf kalau misalnya ada salah dalam syarah, tidak lupa segera dibenarkan. Kita tutup, kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.